Lorong cahaya itu tak terasa seperti melangkah ke dunia baru, melainkan seperti jatuh ke dalam kenangan sendiri. Begitu Nara dan Ray melewatinya, sekeliling mereka berubah menjadi kehampaan putih. Tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada arah, tapi mereka berdiri. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah, tapi bukan langkah satu makhluk, melainkan banyak, serempak tapi lembut. Dari kabut putih muncul puluhan sosok. Semuanya adalah mereka, bayangan masa lalu. Nara melihat dirinya kecil, duduk sendirian di bawah pohon, menggambar dunia yang dia impikan, dunia tanpa kebencian. Ray melihat dirinya muda di tempat latihan pedang, menangis diam-diam karena selalu merasa tidak cukup hebat untuk diakui oleh kakaknya yang sudah meninggal. Satu persatu, kenangan datang, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk ditonton. Mereka sadar ini bukan ujian kekuatan, ini ujian jiwa. Tiba-tiba, kabut terbelah, memperlihatkan cermin raksasa. Cermin itu tidak memantulkan fisik mereka, tapi apa yang ada di dalam hati mereka. Di dalam pantulan, Nara melihat dirinya bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai ancaman. Sosok yang jika salah memilih akan menghancurkan keseimbangan kelima elemen. Ray melihat dirinya sebagai alasan kakaknya mati. Kenangan yang ia kubur dalam diam. Tiba-tiba dari balik cermin muncul sosok berjubah putih. Wajahnya samar, seperti riak air. Suaranya seperti gema dari dalam diri sendiri. Gerbang terakhir bukanlah pilar, tapi pilihan. Dunia yang ingin kalian selamatkan mungkin tidak ingin diselamatkan. Apa kalian tetap ingin menyelamatkannya? Nara menatap cermin. Ia ingat bagaimana ia dibuang dari desa karena ibunya dianggap membawa sial. Bagaimana manusia melukai alam tanpa ampun. Bagaimana rasa sakit itu menciptakan luka dalam yang tak pernah sembuh. Apakah dunia ini pantas diselamatkan? Ucapnya pelan. Ray berdiri di sampingnya. Bukan tentang pantas atau tidak, tapi tentang harapan sekecil apapun. Cermin itu pecah perlahan, bukan hancur, tapi membuka seperti pintu. Dan di baliknya, sebuah ruang gelap berisi bentuk bola cahaya kecil. Kekuatan keenam, tapi ini berbeda. Kekuatan ini memancarkan warna pelangi, bukan mewakili satu elemen, tapi seluruhnya. Ia adalah kunci, tapi juga bahaya. Ini adalah kekuatan harmoni. Suara sosok berjubah putih memutarkan ruang. Satu elemen terakhir kehendak manusia. Nara meraih kekuatan itu perlahan, tapi sebelum menyentuhnya, terdengar raungan besar. Seluruh tempat bergetar hebat. Dari dalam kehampaan, muncul sosok hitam raksasa. Bentuknya tak menentu. Kadang menyerupai manusia, kadang binatang, kadang badai. Itulah kegelapan murni. Wujud dari rasa takut, benci, dendam, dan keserakahan manusia sepanjang sejarah. Jika kau mengambil kekuatan itu, suara raksasa itu bergema.
kau akan menjadi jembatan antara terang dan gelap. Dunia akan menggantung di tanganmu. Nara menggigil, tangannya nyaris menyentuh kekuatan. Tapi, jika kau tidak mengambilnya, semua yang telah kau lalui akan sia-sia. Ray berdiri di sampingnya, menghunus pedang, tapi ia tahu pedangnya tak berguna di sini. Ini adalah pertarungan batin antara menerima tanggung jawab besar atau menyerah pada ketakutan akan kegagalan. Akhirnya, Nara menutup mata dan menyentuh kekuatan harmoni. Seketika dunia meledak dalam cahaya. Tubuh Nara terangkat. 5 kekuatan sebelumnya keluar dari dalam dirinya, mengintari tubuhnya. Kekuatan harmoni menyerap semuanya, membentuk sebuah lambang kuno simbol 6 kehendak. Langit pecah. Pilar-pilar dari dunia sebelumnya muncul di sekitar mereka. Dunia lama runtuh dan dunia baru mulai terbentuk. Dari dalam kegelapan muncul percikan cahaya. Seperti bintang-bintang lahir kembali. Nara membuka mata, tapi sekarang matanya bukan hanya melihat dunia, ia memahaminya. Ia adalah jembatan, dan di saat itu suara-suara dari dunia mulai kembali. Suara hutan, suara air, suara api, suara manusia tertawa dan menangis, suara kehidupan. Ray menatapnya. Kau bukan penyelamat, kau adalah awal. Mereka kembali ke dunia nyata, tapi dunia sudah berubah. Langit tidak lagi satu warna, air tidak hanya mengalir, hutan tidak sekedar tumbuh, semuanya kini hidup terhubung oleh kehendak. Dan Nara, ia tidak mencari kekuatan lagi. Ia menjaga keseimbangan, karena terkadang yang dibutuhkan dunia bukan pahlawan, tapi pengingat. Langit senja berwarna keemasan. Di puncak bukit, tempat dulu desa Maja berdiri, Nara duduk sendirian, menatap cakrawala. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah dan hujan yang baru reda. Dunia telah berubah. Ray muncul dari balik pepohonan, membawa 2 cangkir kayu berisi teh panas. Sudah 2 tahun, katanya sambil duduk di sebelah Nara. Nara tersenyum. Tapi setiap malam aku masih bisa mendengar suara pilar-pilar itu di antara jeritan angin dan riak air. Mereka diam, menikmati keheningan yang damai, bukan karena sunyi, tapi karena semua sudah seimbang. Dan Nara tahu perjalanannya telah selesai, tapi dunia akan selalu membutuhkan penjaga baru, dan cerita akan terus hidup dalam diri yang mendengarkan. Mereka berdiri, angin berdesir lebih dingin dari biasanya. Lalu kabut muncul, tapi bukan dari bumi. Kabut yang mengambang dari celah-celah di langit. Petir itu bukan kilat biasa. Warnanya ungu gelap, tidak berbunyi dan tidak menyambar apapun. Tapi Nara bisa merasakannya, denyutnya, seperti detak jantung dari sesuatu yang terbangun. Ray berdiri diam. Di wajahnya tergambar keraguan dan kesadaran. Dunia mereka mungkin telah seimbang, tapi keseimbangan tidak bertahan selamanya. Dunia lain mungkin tidak seberuntung mereka. Angin kembali berhembus.
kali ini berhembus sangat kencang, tapi kali ini membawa serpihan-serpihan cahaya seperti debu bintang yang menari. Langit mulai berubah. Cahaya membentuk pola lingkaran, pola yang dulu hanya terlihat dalam legenda kuno, terukir di batu-batu pilar yang kini telah runtuh. Di langit, kabut tipis masih bergelayut, dan di antara debu cahaya, sebuah tulisan membentuk diri di udara seolah alam sendiri yang menulis. Gerbang ke-6 telah tertutup, tapi gerbang ke-7 baru saja terbuka.